Ini mengisahkan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun tersesat di dalam hutan terlarang, di mana ia bertemu dengan sesosok iblis kuno yang menawarkan sesuatu yang tak terbayangkan, kekuatan luar biasa yang melampaui batas manusia. Namun, kekuatan itu bukanlah hadiah, melainkan ujian yang menuntut lebih dari sekadar keberanian. Dilatih dalam seni yang hanya bisa diajarkan oleh kegelapan, anak itu tumbuh menjadi sosok yang tidak biasa. Ia mampu mengalahkan lawan dengan satu gerakan, membaca pikiran, bahkan menantang batas dunia manusia. Tapi semakin kuat ia menjadi, semakin besar pula bayangan yang mengikutinya. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Jagat. Ia baru berusia 5 tahun, namun keberaniannya jauh melampaui usianya. Desa tempat tinggalnya dikelilingi oleh mitos dan larangan, terutama tentang hutan yang dianggap terkutuk. Orang-orang percaya bahwa iblis dan makhluk gaib menghuni tempat itu, dan siapapun yang masuk ke dalamnya tak akan pernah kembali. Namun, Jagat, dengan rasa ingin tahu yang tak terbendung, memutuskan untuk menjelajah ke dalam hutan tanpa sepengetahuan siapapun. Di tengah rimbunnya pepohonan yang menjulang tinggi, suara burung dan hewan-hewan malam terdengar samar. Cahaya matahari hampir tak mampu menembus lebatnya dedaunan, menciptakan suasana yang suram dan mencekam. Langkah kecil Jagat membawa dirinya semakin jauh dari batas desa, hingga akhirnya ia tiba di sebuah pohon tua dengan akar yang menjulur bagai tangan-tangan yang mencengkeram tanah. Di sanalah ia merasakan sesuatu yang berbeda, hawa dingin yang tak wajar menyusup ke dalam tulangnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan dan membuat suara gemerisik yang menyerupai bisikan. Dari balik bayangan gelap, muncul sesosok makhluk tinggi dengan mata merah menyala. Kulitnya hitam kelam, bertanduk tajam, dan kukunya panjang mencakar udara. Jagat, meski kecil dan polos, tidak mundur atau berteriak. Ia hanya menatap makhluk itu dengan mata penuh rasa ingin tahu. Iblis itu tertawa. Suara tawanya bergema seperti guntur yang menggelegar. "Anak manusia, kau tidak takut padaku?" tanyanya dengan suara dalam yang bergetar. Jagat menggeleng. "Kenapa aku harus takut? Kau tidak melukaiku," jawabnya polos. Iblis itu terkejut. Belum pernah ada manusia, apalagi seorang anak kecil, yang berbicara kepadanya tanpa rasa gentar. "Namaku Gharak," kata iblis itu akhirnya. "Aku telah hidup selama ribuan tahun dan manusia selalu lari ketakutan saat melihatku." Jagat mengangguk, lalu duduk di atas akar pohon. "Kalau begitu, mungkin mereka belum mengenalmu dengan baik," katanya polos. Gharak terdiam. Ada sesuatu dalam anak ini yang berbeda, sesuatu yang menarik perhatian makhluk sepertinya. Hari itu, tanpa disadari, awal dari sebuah legenda besar telah dimulai. Jagat menatap makhluk mengerikan di hadapannya tanpa sedikit pun rasa takut. Matanya yang polos justru memancarkan rasa ingin tahu yang mendalam, sesuatu yang tidak pernah dialami oleh Gharak selama ribuan tahun keberadaannya. Biasanya, manusia akan menjerit ketakutan atau berlari menjauh saat melihatnya. Namun, anak kecil ini justru tetap duduk dengan tenang di atas akar pohon tua yang berliku, seolah iblis di hadapannya hanyalah seorang kawan yang baru ia temui. Gharak memperhatikan Jagat dengan seksama. Ada sesuatu yang berbeda dalam anak ini. Keberanian tanpa batas, atau mungkin ketidaktahuan yang membawanya pada ambang bahaya. Namun, satu hal yang pasti, anak ini tidak seperti manusia lainnya. "Kenapa kau tidak takut padaku, bocah?" tanya Gharak dengan suara yang berat dan bergemuruh seperti batu besar yang dihantam petir. Jagat hanya tersenyum kecil. Kakinya menggoyang-goyang perlahan. "Kenapa harus takut kalau kau belum melakukan apapun padaku?" jawabnya. Jawaban itu membuat Gharak terdiam sejenak. Manusia biasanya selalu berprasangka buruk terhadapnya. Mereka menyebutnya makhluk kegelapan, pembawa kehancuran, dan iblis yang harus dihindari. Namun, bocah ini justru mengajukan pertanyaan yang sederhana namun menusuk. "Kau anak yang aneh," gumam Gharak sambil menyilangkan kedua tangannya yang besar dan bertanduk. Namun, keberanian seperti itu bisa menjadi pedang bermata dua. Tanpa kekuatan, keberanian hanyalah kebodohan. Jagat memiringkan kepalanya. "Kekuatan seperti apa yang kau maksud?" tanyanya dengan suara polos. Iblis itu tersenyum samar, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Kau ingin belajar, bocah?" tanyanya.
Tanpa ragu sedikit pun, Jagat mengangguk. Ia tidak tahu pelajaran seperti apa yang akan ia terima, tetapi perasaan aneh dalam dirinya mengatakan bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Garak mengangkat satu tangannya ke udara, lalu dalam sekejap, bayangan di sekeliling mereka bergetar. Angin bertiup lebih kencang, membawa bisikan dari dunia yang tak kasat mata. Jagat merasakan hawa dingin menyelusup ke kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dunia ini lebih luas dari yang kau kira, kata Garak. Ada kekuatan yang mengalir di sekitar kita, tak terlihat namun nyata. Hanya mereka yang memiliki kemauan kuat yang bisa mengendalikannya. Jagat terdiam, matanya terpaku pada bayangan yang bergerak seperti kabut hitam di sekitar tangan Garak. Ia belum mengerti sepenuhnya, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ajari aku, katanya dengan suara lirih. Garak menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata, baiklah, tapi ingat, sekali kau mempelajari kekuatan ini, kau tidak bisa kembali menjadi anak biasa. Tanpa keraguan, Jagat mengangguk. Aku tidak ingin menjadi biasa. Aku ingin menjadi lebih dari itu. Iblis itu tertawa kecil, lalu menepuk bahu Jagat dengan tangan besarnya. Mulai hari ini, aku akan menjadi gurumu, katanya. Tapi sebelum itu, kau harus bisa bertahan hidup di hutan ini selama 7 hari tanpa bantuan siapapun. Itu adalah ujian pertamamu. Mata Jagat melebar, tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut di dalamnya. Ia hanya tersenyum, merasa tertantang oleh tugas yang diberikan. Ia tidak sadar bahwa keputusan yang baru saja ia buat akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, pelatihan seorang manusia di bawah bimbingan iblis pun dimulai. Malam telah tiba, dan Jagat berdiri seorang diri di tengah hutan yang kini terasa lebih gelap dan dingin dari sebelumnya. Angin berdesir perlahan, membawa aroma tanah lembab dan daun busuk yang menutupi lantai hutan. Bayangan pepohonan yang menjulang tinggi tampak seperti sosok-sosok raksasa yang mengawasinya dalam diam. Garak, sang iblis, telah menghilang dalam kegelapan setelah memberikan syarat pertamanya, bertahan hidup tanpa bantuan siapapun selama 7 hari. Anak kecil berusia 5 tahun itu menatap sekelilingnya dengan mata tajam. Meskipun tubuhnya mungil, pikirannya jauh lebih besar dari anak-anak seusianya. Ia tahu bahwa ketakutan hanya akan menghambatnya. Jika ingin belajar kekuatan dari Garak, maka ujian ini harus ia hadapi. Dengan langkah kecil, ia mulai mencari tempat berlindung untuk malam pertama. Tidak ada rumah, tidak ada api, dan tidak ada makanan. Hanya dirinya dan kegelapan yang memeluknya erat. Langkah Jagat terhenti saat ia mendengar suara geraman dari balik semak-semak. Tubuhnya membeku sesaat, namun ia tidak mundur. Dari bayangan malam, 2 pasang mata kuning bersinar tajam, mengintainya seperti pemangsa yang menemukan mangsanya. Seekor serigala liar keluar dari persembunyiannya, bulunya berdiri, taringnya menyeringai tajam. Perutnya tampak kosong, menandakan kelaparan yang mungkin bisa membunuhnya kapan saja. Jagat tidak berlari. Ia hanya mengamati makhluk itu dengan hati-hati. Ia tahu bahwa jika ia berlari, serigala itu akan mengejarnya, dan kekuatannya jauh melampaui bocah kecil seperti dirinya. Jadi, ia tetap diam, berdiri tegak seperti pohon tua yang kokoh meski diterpa badai. Serigala itu mendekat, geramannya semakin dalam, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Ia tidak langsung menyerang. Mata tajamnya menatap Jagat dengan bingung, seolah menemukan sesuatu yang berbeda dalam bocah ini. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, serigala itu mengendurkan posisinya, berhenti menggeram, lalu mundur perlahan. Jagat tidak tahu apakah itu keberuntungan ataukah naluri binatang yang menyadari bahwa bocah kecil di hadapannya bukan mangsa biasa. Ia menghela napas lega, tetapi ujian malam pertama ini baru saja dimulai. Dingin mulai menusuk tubuhnya. Tanpa api, ia harus mencari cara agar tetap hangat. Dengan tangan kecilnya, ia menggali lubang dangkal di tanah dan merapatkan tubuhnya ke dalamnya, membiarkan dedaunan kering menjadi selimut tipisnya. Langit di atasnya begitu gelap, tanpa bulan atau bintang. Suara hutan terus berdengung, kadang terdengar suara lolongan dari kejauhan, kadang bisikan samar dari sesuatu yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya tidak lebih mudah. Jagat harus mencari makanan tanpa alat apapun. Ia mengamati burung-burung yang hinggap di dahan, melihat bagaimana mereka mematuk buah dan biji-bijian. Dengan penuh kesabaran,
Ia mengikuti jejak mereka, hingga akhirnya menemukan beberapa buah liar yang tampak bisa dimakan. Meski lidahnya terasa pahit dan perutnya masih lapar, ia tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk bertahan. Di hari ketiga, ujian sesungguhnya dimulai. Hujan turun deras, menjadikan hutan lebih berbahaya dari sebelumnya. Tanah menjadi licin, udara semakin dingin, dan suara gemuruh terdengar dari langit. Jagat menggigil, tetapi ia tidak menyerah. Ia menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang menciptakan celah seperti gua kecil, tempat sempurna untuk berteduh. Di sanalah ia meringkuk, menunggu hujan reda dengan tubuh yang menggigil. Malam kelima, ancaman lain datang. Seekor ular hitam besar merayap mendekati tempat persembunyiannya. Matanya bersinar seperti dua titik bara api di kegelapan. Jagat menahan napas, tidak bergerak sedikit pun. Ia tahu bahwa satu gerakan yang salah bisa mengundang maut. Ular itu menjulurkan lidahnya, mencium bau bocah kecil itu, tetapi kemudian memutuskan untuk pergi. Apakah ini keberuntungan? Atau apakah Garak memang menguji keberanian dan ketenangannya? Hari ketujuh tiba. Jagat berdiri di tengah hutan dengan tubuh kurus dan pakaian compang-camping, tetapi matanya tidak lagi sama. Ia telah belajar banyak hal, bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga memahami bagaimana hutan bekerja, bagaimana makhluk-makhluk di dalamnya bergerak, dan bagaimana ia harus menghadapi rasa takutnya sendiri. Ketika malam datang, Garak muncul kembali dari bayangan. Ia tersenyum samar melihat anak manusia yang masih berdiri tegak di hadapannya. "Kau lulus," katanya. "Kau bukan lagi bocah biasa. Kau telah belajar bertahan, dan sekarang saatnya kau belajar sesuatu yang lebih besar." Malam itu, Jagat resmi menjadi murid iblis. Setelah 7 hari yang melelahkan, Jagat kini berdiri di hadapan Garak dengan tubuh kurus namun penuh tekad. Iblis itu menatapnya dengan mata menyala seperti bara api yang membakar kegelapan malam. Angin berdesir membawa hawa dingin dari kegelapan yang entah berasal dari mana, tetapi Jagat tidak lagi menggigil seperti sebelumnya. Ia telah menjadi bagian dari kegelapan itu, seorang bocah kecil yang kini memahami bahwa dunia tidak seindah cerita yang diceritakan di desa. Dunia adalah tempat yang kejam, dan hanya mereka yang cukup kuat yang bisa bertahan. Garak melangkah mendekat, tubuhnya yang tinggi dan kekar memancarkan aura yang menindas. "Kau telah membuktikan bahwa kau bisa bertahan hidup, bocah," katanya dengan suara dalam yang bergetar seperti guntur. "Tapi bertahan hidup saja tidak cukup. Kau harus menjadi lebih dari itu. Kau harus belajar bagaimana melawan, bagaimana membunuh sebelum dibunuh. Mulai malam ini, kau akan memasuki pelatihan yang sesungguhnya." Tanpa aba-aba, Garak menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba bayangan di sekitar mereka bergetar seperti makhluk hidup. Dari kegelapan itu, muncul sosok-sosok hitam tanpa wajah, makhluk-makhluk bayangan yang berdiri diam tanpa suara. Jagat menatap mereka dengan waspada. Nalurinya mengatakan bahwa ini bukan sekadar ilusi. "Tugas pertamamu," ujar Garak dengan senyum samar, "adalah bertarung melawan bayanganmu sendiri. Jika kau menang, kau akan mengambil kekuatannya. Jika kau kalah, kau akan menjadi salah satu dari mereka." Jagat tidak sempat bertanya sebelum salah satu bayangan itu melesat ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Bocah itu melompat mundur, tetapi bayangan itu lebih cepat, menebas ke arahnya dengan tangan yang tajam seperti pedang. Jagat menghindar, tetapi lengannya tergores, meninggalkan luka merah yang tipis. Rasa sakitnya nyata, ini bukan sekadar ujian biasa. Namun, alih-alih takut, sesuatu dalam diri Jagat menyala. Ada dorongan primal dalam darahnya, sebuah insting yang mengatakan bahwa ia harus melawan. Ia tidak punya senjata, tidak punya kekuatan seperti Garak, tetapi ia memiliki satu hal yang lebih penting, keinginan untuk bertahan hidup. Dengan kecepatan yang tidak biasa bagi seorang anak kecil, Jagat mulai membaca gerakan bayangan itu. Ia melihat pola serangannya, cara ia bergerak, cara ia muncul dan menghilang. Ia menyadari bahwa bayangan itu bukanlah makhluk yang nyata, tetapi representasi dari sesuatu dalam dirinya sendiri, ketakutannya, kemarahannya, kelemahannya. Jika ia ingin menang, ia harus menerima semua itu, bukan melawannya. Maka, alih-alih menghindar, Jagat justru maju. Ketika bayangan itu kembali menyerang, ia tidak mundur, melainkan menabraknya dengan seluruh kekuatan kecil yang ia miliki.
Benturan itu seperti menusuk ke dalam pikirannya sendiri. Ia melihat semua rasa sakit, ketakutan, dan kelemahannya mengalir dalam bentuk bayangan ini. Namun, Jagat tidak membiarkan dirinya tenggelam. Dengan tekad yang bulat, ia menggenggam bayangan itu, meremasnya seolah meremukan sesuatu dalam dirinya sendiri. Bayangan itu bergetar, meronta, dan akhirnya meledak menjadi asap hitam yang menyatu dengan tubuh Jagat. Gharak mengangguk puas. "Kau telah mengambil langkah pertama dalam memahami kekuatan bayangan," katanya. "Tetapi ini baru permulaan." Malam-malam berikutnya dihabiskan dalam latihan yang lebih kejam. Gharak mengajarkan Jagat cara bertarung tanpa senjata, menggunakan tubuhnya sebagai senjata yang mematikan. Ia belajar membaca gerakan lawan, memanfaatkan kelemahan sekecil apapun. Ia belajar bagaimana menyatu dengan kegelapan, bagaimana bergerak tanpa suara, bagaimana menjadikan dirinya sebagai predator dalam dunia yang penuh bahaya. Namun, pelajaran yang paling sulit bukanlah tentang kekuatan fisik. Gharak mengajarkan sesuatu yang lebih mendalam, tentang bagaimana manusia bisa menjadi lebih kuat ketika mereka menerima sisi tergelap dalam diri mereka sendiri. "Ketakutanmu, kemarahanmu, kelemahanmu, semua itu bukan musuh," kata Gharak suatu malam. "Mereka adalah senjatamu, jika kau tahu bagaimana menggunakannya." Jagat merenungkan kata-kata itu. Ia masih anak kecil, tetapi pikirannya sudah jauh lebih dewasa daripada usianya. Ia mengingat bagaimana dulu ia takut pada kegelapan, bagaimana ia menangis saat lapar, bagaimana ia ingin pulang ke rumah. Tetapi sekarang, ia menyadari bahwa semua itu telah menjadi bagian dari dirinya. Dan jika ia ingin menjadi lebih kuat, ia harus menerima semuanya tanpa penyesalan. Di malam ketujuh setelah latihan dimulai, Jagat berdiri di puncak bukit kecil, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia mengepalkan tangannya yang kecil tetapi kuat. Ia bukan lagi bocah biasa. Ia telah mulai menapaki jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang benar-benar berani. Di belakangnya, Gharak tersenyum samar. "Ini baru permulaan, bocah," katanya. "Dunia masih lebih kejam dari yang kau bayangkan, dan kau harus siap menghadapinya." Jagat tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan, ke jalan yang masih panjang. Ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah kembali menjadi anak kecil yang sama seperti sebelumnya. Malam itu, Jagat berdiri di tengah hutan yang sunyi. Di sekelilingnya hanya ada bayangan-bayangan pekat yang bergerak seperti makhluk hidup. Udara terasa berat, seakan dipenuhi bisikan-bisikan yang tak terdengar. Cahaya bulan tidak mampu menembus rapatnya pepohonan, dan dalam kegelapan yang begitu pekat, mustahil bagi manusia biasa untuk melihat apapun. Namun, malam ini adalah ujian baru bagi Jagat. Ujian yang akan menentukan apakah ia benar-benar layak menjadi murid Gharak atau hanya seorang bocah yang kebetulan bertahan sejauh ini. Ketajaman mata bukan hanya tentang melihat. Suara Gharak bergema dari balik bayangan. "Kau harus memahami bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari apa yang tampak di depan mata. Ada banyak hal yang bersembunyi di antara celah-celah kegelapan, dan hanya mereka yang memiliki mata sejati yang dapat melihat kebenaran." Jagat mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa melihat apapun, hanya merasakan keberadaan Gharak melalui suara dan hawa yang terpancar dari tubuhnya. Ia telah bertarung melawan bayangan dirinya sendiri, belajar menerima ketakutannya, tetapi kini ia menghadapi tantangan baru. Bagaimana cara melihat dalam kegelapan yang tak tertembus ini? Tiba-tiba, sesuatu melesat ke arahnya. Ia melompat ke samping, nyaris terlambat. Udara di sekitarnya berdesir, seakan ada sesuatu yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Jagat menahan napas, mencoba mendengar, mencoba merasakan. Tetapi tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya kesunyian yang memekakan telinga. Sebuah dorongan insting membuatnya berguling ke tanah, dan tepat saat itu, sesuatu yang tajam menghantam tempat ia berdiri sebelumnya. Jagat tahu bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan naluri semata. Ia harus menemukan cara untuk melihat tanpa mata, untuk memahami dunia dengan cara yang berbeda. Dalam kepanikannya, ia mulai mengatur napas. Gharak pernah berkata bahwa kegelapan bukan musuh, tetapi bagian dari dunia yang harus diterima. Maka, ia menenangkan pikirannya, membiarkan tubuhnya rileks, dan mulai mendengar dengan lebih dalam. Tidak hanya suara yang masuk ke telinganya, tetapi juga getaran tanah di bawah kakinya, hembusan angin yang menyentuh kulitnya,
dan perubahan kecil dalam suhu udara di sekitarnya. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Ia tidak butuh mata untuk melihat. Dunia berbicara kepadanya dalam cara yang berbeda, dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mendengarkan. Ia menutup matanya dan membiarkan inderanya yang lain mengambil alih. Dan kemudian, ia melihat. Bukan dengan mata, tetapi dengan kesadaran baru. Ia bisa merasakan bentuk-bentuk di sekitarnya, merasakan keberadaan sesuatu yang bersembunyi di kegelapan. Sesuatu bergerak ke arahnya lagi, tetapi kali ini, ia sudah siap. Dengan satu gerakan cepat, ia menunduk, lalu melompat ke samping, menghindari serangan dengan akurasi yang sempurna. Gharak menghela napas panjang. Akhirnya, katanya dengan suara dalam, "Kau mulai memahami." Jagat membuka matanya. Kegelapan masih ada di sekelilingnya, tetapi kini ia tidak lagi merasa tersesat. Ia telah menemukan cara baru untuk melihat, cara yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Namun, pelajaran malam itu belum selesai. Gharak mendekat, dan dengan satu gerakan cepat, ia meletakkan tangan di atas kepala Jagat. Seketika, rasa sakit luar biasa menusuk masuk ke dalam kepalanya. Jagat berteriak, tetapi tidak bisa bergerak. Bayangan-bayangan hitam merayap masuk ke dalam pikirannya, menciptakan gambaran-gambaran yang begitu nyata, gambaran tentang dunia yang penuh dengan rahasia yang tersembunyi. Ia melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia biasa, jejak langkah di tanah yang tidak kasat mata, bentuk-bentuk energi yang mengalir di udara, dan bahkan kegelapan yang memiliki bentuknya sendiri. Ia terengah-engah saat Gharak menarik tangannya kembali. "Kau telah diberikan mata baru," kata Gharak dengan suara dingin. "Mata yang bisa melihat lebih dari sekadar cahaya. Tetapi mata itu juga membawa beban, karena kau akan melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat manusia." Jagat merasakan sesuatu berbeda dalam dirinya. Ia melihat dunia dengan cara yang baru, dan untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada yang ia bayangkan. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan yang mengusik pikirannya. Apa sebenarnya tujuan Gharak melatihnya? Dan mengapa ia merasa bahwa semua ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Malam itu, ia duduk di bawah pohon, menatap langit yang gelap. Ia telah belajar banyak, tetapi masih banyak yang belum ia pahami. Namun satu hal yang pasti, ia bukan lagi anak kecil biasa. Ia telah menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Di kejauhan, Gharak mengawasinya dengan mata menyala. Senyum samar tersungging di bibirnya. "Perjalananmu baru dimulai, bocah," bisiknya. "Dan dunia belum siap untuk apa yang akan kau jadi nanti." Malam semakin larut, tetapi Jagat tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian yang baru saja terjadi. Ia telah diberikan penglihatan yang tidak biasa, mata yang bisa melihat di balik kegelapan, menembus batas dunia nyata, dan menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dipahami manusia biasa. Namun, ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Penglihatan itu bukan hanya membuka mata, tetapi juga mengungkap hal-hal yang mengganggu batinnya. Ia melihat bayangan-bayangan hitam yang mengikuti setiap langkahnya, mendengar bisikan-bisikan asing yang mengganggu ketenangan pikirannya, dan merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Gharak berdiri di seberang api unggun kecil yang menyala redup. Sorot matanya tajam, menatap Jagat dengan penuh perhatian. "Kau telah melangkah ke jalan yang tidak bisa kembali," kata Gharak dengan suara berat. "Kini, kau harus siap menerima ilmu berikutnya. Ilmu yang akan mengubah jiwamu selamanya." Jagat menelan ludahnya. Ia sudah mengalami banyak hal selama berlatih dengan Gharak. Rasa sakit, ketakutan, dan kelelahan yang seolah tidak ada akhirnya. Namun, sesuatu dalam nada suara Gharak kali ini berbeda. Seolah ilmu yang akan diajarkan bukan sekadar kekuatan fisik atau ketajaman penglihatan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang dapat mengguncang jiwa hingga ke akarnya. Gharak mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, angin di sekitar mereka berputar kencang. Tanah bergetar, dan udara menjadi semakin berat. Jagat merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia belum pernah melihat Gharak menggunakan kekuatan sebesar ini sebelumnya. Seolah-olah ia sedang memanggil sesuatu dari tempat yang sangat jauh. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. "Ilmu ini bukan untuk orang lemah," kata Gharak. "Untuk menguasainya, kau harus mengorbankan sebagian dari dirimu."
Kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau ambil kembali. Jagat menggertakkan giginya. Ia tahu bahwa semua yang diajarkan Gharak memiliki harga, tetapi kali ini, ia tidak tahu apa yang harus ia korbankan. Namun, sebelum ia sempat bertanya, Gharak sudah menggerakkan tangannya. Dalam sekejap, dunia di sekeliling mereka berubah. Jagat kini berdiri di tempat yang berbeda. Langit di atasnya berwarna merah pekat, seperti terbakar oleh api yang tidak terlihat. Tanah di bawahnya terasa panas, seolah ia berdiri di atas bara api. Tidak ada pohon, tidak ada angin, hanya keheningan yang menyesakkan dada. Ia berusaha mencari Gharak, tetapi sosok gurunya telah menghilang. Tiba-tiba, suara berat menggema dari segala arah. Untuk mendapatkan ilmu ini, kau harus mengalahkan bayangan jiwamu sendiri. Dari dalam kegelapan, sesosok makhluk muncul. Tingginya sama dengan Jagat, tetapi wajahnya tampak seperti cermin yang memantulkan dirinya sendiri. Itu bukan hanya bayangan, itu adalah dirinya sendiri, tetapi dengan mata yang bersinar merah dan ekspresi wajah yang penuh kebencian. Ini adalah bagian dari dirimu yang kau coba lupakan. Suara Gharak terdengar samar. Ketakutanmu, amarahmu, kesedihanmu, semua yang kau pendam selama ini. Jika kau ingin maju, kau harus menghadapinya. Jagat menelan ludah. Ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan melawan dirinya sendiri. Dan ia tidak yakin bisa menang. Bayangan itu melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Jagat mengangkat tangannya untuk bertahan, tetapi serangan itu terlalu cepat. Ia terhantam keras ke tanah, merasakan rasa sakit yang nyata menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, lebih dari sekadar rasa sakit fisik, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Rasa takut yang selama ini ia coba lupakan, rasa ragu yang selalu menghantuinya. Aku adalah dirimu yang sebenarnya. Bisik bayangan itu dengan suara yang menyerupai suaranya sendiri. Kau bisa berpura-pura menjadi kuat, tetapi di dalam hatimu, kau tetaplah bocah kecil yang ketakutan. Jagat mengertakkan giginya. Tidak, ia bukan bocah kecil lagi. Ia telah bertahan sejauh ini, melewati semua rintangan yang diberikan Gharak. Ia telah menatap ketakutannya di mata, dan ia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan sekarang. Ia mengatur napasnya, mencoba mengingat semua yang telah ia pelajari. Kegelapan bukanlah musuh. Ketakutan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Jika ia ingin menang, ia harus menerima semua itu sebagai bagian dari dirinya. Dengan tekad yang baru, ia berdiri kembali. Bayangan itu melompat ke arahnya sekali lagi, tetapi kali ini, Jagat tidak menghindar. Ia tetap diam, membiarkan serangan itu mendekat. Tepat saat cakar bayangan itu hampir menyentuhnya, Jagat mengangkat tangannya dan menggenggam udara kosong. Bayangan itu terhenti. Matanya melebar, seolah tidak percaya. Jagat menatapnya dengan tenang. "Aku tidak akan lari darimu," katanya dengan suara mantap. "Karena kau adalah bagian dari diriku." Dalam sekejap, bayangan itu bergetar. Tubuhnya mulai retak, seperti kaca yang pecah. Cahaya putih menyelimuti seluruh tempat itu, dan dalam sekejap, semuanya menghilang. Jagat terbangun kembali di tempat asalnya. Gharak berdiri di depannya, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kau berhasil," katanya akhirnya. Jagat menghela napas panjang. Tubuhnya masih terasa sakit, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini ia pikul telah menghilang. Gharak menatapnya dalam-dalam. "Sekarang kau telah menguasai ilmu yang sejati," katanya. "Tetapi ingat, semakin besar kekuatan yang kau miliki, semakin besar tanggung jawab yang harus kau emban." Jagat mengangguk. Ia belum tahu kemana perjalanan ini akan membawanya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Malam itu, ia menatap langit dengan perasaan baru. Ia telah mengalahkan dirinya sendiri, tetapi perjalanannya masih panjang. Masih ada banyak hal yang harus ia pelajari, dan masih ada banyak bahaya yang mengintainya di masa depan. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi semuanya. Jagat duduk diam di tepi tebing, menatap cakrawala yang perlahan diselimuti kegelapan. Setelah pertarungannya dengan bayangan dirinya sendiri,
Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan, tetapi juga ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Seakan-akan sesuatu di dalam dirinya telah berubah secara mendasar, sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan fisik atau kemampuan melihat kegelapan. Itu adalah kesadaran akan dirinya sendiri, sebuah pemahaman yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi cukup kuat untuk mengubah cara ia memandang dunia di sekelilingnya. Di belakangnya, Garak berjalan mendekat, suaranya berat seperti selalu. "Kau telah menempuh perjalanan yang jauh," katanya sambil menatap jagat dengan sorot mata tajam. "Namun, perjalananmu belum berakhir. Kau baru saja membuka pintu, tetapi masih banyak hal yang harus kau pelajari. Dunia ini jauh lebih luas dan lebih gelap daripada yang kau bayangkan." Jagat menoleh. Tatapannya penuh rasa ingin tahu. Ia tahu bahwa kata-kata Garak bukan sekadar peringatan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik ucapannya, sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Namun, sebelum ia sempat bertanya, Garak mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, udara di sekitar mereka berubah. Angin yang tadinya lembut kini terasa berat, seakan-akan membawa bisikan dari dunia yang jauh. Langit yang gelap semakin kelam, seolah bintang-bintang pun enggan menampakkan diri. "Ikuti aku," kata Garak. Suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan yang mendadak menyelimuti mereka. Tanpa ragu, Jagat bangkit dan mengikuti langkah gurunya. Mereka berjalan melewati hutan yang kini tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Pohon-pohon di sekeliling mereka berdiri seperti bayangan raksasa yang mengintai, dan suara-suara aneh bergema dari kejauhan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah-olah mereka sedang memasuki wilayah yang bukan milik mereka, tempat yang seharusnya tidak diinjak oleh manusia biasa. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka tiba di sebuah gua besar yang pintunya ditutupi oleh akar-akar pohon yang tebal dan berliku-liku. Cahaya bulan samar-samar menerangi dinding batu yang kasar, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Jagat merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tetap melangkah maju, menelan rasa takut yang mulai merayapi pikirannya. "Disinilah tempatnya," kata Garak. "Di dalam gua ini tersimpan salah satu rahasia terbesar dari dunia kegelapan. Jika kau ingin melangkah lebih jauh, kau harus menghadapi apa yang ada di dalamnya. Tapi ingat, tidak semua orang yang masuk ke sini bisa keluar dalam keadaan yang sama." Jagat menelan ludah. Ia tahu bahwa tantangan yang akan ia hadapi tidak akan mudah, tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk ke dalam gua, meninggalkan cahaya bulan di belakangnya. Begitu ia masuk, udara di dalam gua terasa lebih dingin dari yang ia perkirakan. Suara tetesan air yang jatuh dari langit-langit gua terdengar menggema, menciptakan irama aneh yang semakin menambah suasana mencekam. Semakin dalam ia berjalan, semakin ia menyadari bahwa tempat ini bukanlah gua biasa. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Simbol-simbol yang tampak bergerak dalam kegelapan. Beberapa di antaranya tampak seperti mata yang mengawasi setiap langkahnya, sementara yang lain tampak seperti tangan yang mencoba meraih dari dalam batu. Tiba-tiba, suara berat bergema di dalam gua. "Siapa yang berani melangkah ke tempat ini?" Jagat terhenti, tubuhnya menegang. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sekelilingnya. Garak berdiri di belakangnya dengan tenang, seolah sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. "Jawablah," bisik Garak. "Tempat ini tidak menyukai keheningan." Jagat menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara mantap, "Namaku Jagat. Aku datang untuk belajar." Suara itu tertawa. Gema tawanya menggema di seluruh gua, membuat udara di dalamnya semakin dingin. "Belajar?" katanya dengan nada mengejek. Banyak yang datang ke tempat ini dengan niat yang sama, tetapi tidak semua mampu membawa pulang apa yang mereka cari. Tiba-tiba, cahaya biru kehijauan muncul dari dalam gua, mengungkapkan sesosok makhluk besar yang berdiri di depan mereka. Tubuhnya tinggi dan kurus, dengan kulit hitam pekat yang tampak seperti bayangan yang hidup. Matanya menyala merah, dan senyumannya menampilkan deretan gigi tajam yang mengerikan. Jagat merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tetap berdiri tegak. Ia tahu bahwa makhluk ini bukan sekadar ilusi, bukan sekadar bayangan. Ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan.
Jika kau ingin mendapatkan ilmu dari tempat ini, kata makhluk itu, maka kau harus membuktikan bahwa kau layak. Tiba-tiba, tanah di bawah jagat mulai bergetar. Batu-batu di sekitar mereka melayang di udara, dan bayangan di dinding mulai bergerak, membentuk sosok-sosok yang menyerupai dirinya sendiri. Mereka mendekat, wajah mereka tanpa ekspresi, tetapi mata mereka bersinar dengan cahaya yang mengancam. Gharak menatap jagat dengan tajam. "Ini ujianmu," katanya. "Tunjukkan bahwa kau layak mendapatkan ilmu yang kau cari. Tapi ingat, lawan yang kau hadapi bukanlah musuh biasa. Mereka adalah refleksi dari dirimu sendiri, bagian dari kegelapan yang ada dalam dirimu. Jika kau tidak bisa mengalahkan mereka, maka kau akan menjadi bagian dari gua ini selamanya." Jagat menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan batin. Ia harus menghadapi kegelapan dalam dirinya, menghadapinya dengan keberanian, dan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar seorang anak yang belajar dari iblis. Dengan tekad yang bulat, ia bersiap menghadapi ujiannya. Dan di dalam kegelapan gua yang sunyi, pertarungan yang akan menentukan nasibnya pun dimulai. Jagat berdiri di tengah kegelapan gua, dikelilingi oleh bayangannya sendiri yang telah berubah menjadi sosok-sosok yang menyerupai dirinya. Mata mereka bersinar merah, menatapnya tanpa emosi, tetapi dengan aura mengancam yang begitu nyata. Udara di sekelilingnya semakin dingin, dan gema suara dari makhluk penjaga gua masih terdengar samar, seolah-olah tempat ini tidak hanya menjadi ruang fisik, tetapi juga pintu masuk ke dimensi lain. Jagat tahu bahwa pertarungan ini bukan sekadar ujian biasa. Ini adalah pertempuran melawan dirinya sendiri, melawan ketakutan dan kelemahan yang selama ini bersembunyi di balik keberaniannya. Bayangan pertama melangkah maju. Gerakannya cepat, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Jagat hanya memiliki sepersekian detik untuk bereaksi, tetapi tubuhnya sudah terlatih dengan baik. Ia melompat ke samping, menghindari serangan pertama yang hampir merobek udara di tempatnya berdiri. Namun, sebelum ia sempat mengambil napas, bayangan kedua melompat dari sisi lain, mengayunkan tangan yang kini berubah menjadi cakar hitam pekat. Jagat menangkis dengan lengannya yang sudah diperkuat dengan energi gelap yang ia pelajari dari Gharak, tetapi benturan itu membuatnya terdorong ke belakang. Gharak berdiri diam di dekat pintu masuk gua, mengamati pertarungan tanpa niat untuk ikut campur. Matanya yang tajam tidak menunjukkan kekhawatiran, tetapi juga tidak menampakkan tanda kepuasan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus dilewati oleh muridnya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Jika Jagat ingin benar-benar menjadi lebih kuat, maka ia harus menghadapi kegelapannya sendiri, mengalahkannya, atau menjadi bagian dari bayangan yang kini menghuninya. Jagat tidak membuang waktu. Ia menyadari bahwa bayangan-bayangan ini bukan sekadar musuh yang harus dikalahkan dengan kekuatan semata. Mereka adalah dirinya, representasi dari bagian jiwanya yang tersembunyi. Jika ia bertarung dengan amarah, mereka akan semakin kuat. Jika ia menggunakan kebencian, mereka akan menyerapnya dan menggunakannya untuk melawannya. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan memahami mereka, menerima keberadaan mereka, tetapi tidak membiarkan mereka menguasainya. Ia menarik napas dalam-dalam, menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan kesadaran baru. Bayangan-bayangan itu masih mengelilinginya, tetapi kini ia tidak merasa terancam seperti sebelumnya. Ia melangkah maju, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menerima. Saat bayangan pertama meluncur ke arahnya, ia tidak menghindar. Sebaliknya, ia merentangkan tangannya, membiarkan bayangan itu menabraknya. Sesuatu yang aneh terjadi. Bukannya merasa sakit atau terlempar, Jagat justru merasakan sesuatu yang hangat menyelimuti tubuhnya. Ia merasakan kesedihan, kemarahan, ketakutan, semua emosi yang selama ini ia coba sembunyikan. Ia memahami bahwa bayangan ini bukan musuh, tetapi bagian dari dirinya sendiri yang selama ini ia tolak. Dengan kesadaran itu, ia membiarkan bayangan lain mendekat, menyatu dengannya satu persatu. Gharak mengangkat alisnya sedikit, senyum samar muncul di wajahnya. Menarik, gumamnya. Ia memilih jalan yang berbeda. Saat semua bayangan telah menyatu dengan tubuhnya, Jagat merasakan sebuah kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Bukan kekuatan yang datang dari kegelapan semata, tetapi dari keseimbangan antara terang dan gelap. Ia telah menerima semua bagian dirinya, baik yang kuat maupun yang lemah.
Dan dengan penerimaan itu, ia telah melampaui batas yang selama ini menahannya. Tiba-tiba, suara berat dari makhluk penjaga gua kembali bergema. Kau telah membuktikan bahwa kau lebih dari sekadar manusia biasa. Kau telah mengerti apa yang banyak orang gagal pahami. Karena itu, aku akan memberikanmu pengetahuan yang kau cari. Cahaya biru kehijauan yang sebelumnya hanya berkelip kini semakin terang, memenuhi gua dengan sinar yang nyaris menyilaukan. Dari dalam cahaya itu, muncul simbol-simbol kuno yang melayang di udara, berputar di sekitar Jagat sebelum menyerap ke dalam tubuhnya. Jagat merasakan pikirannya terbuka, menerima informasi yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Ilmu tentang dunia kegelapan, tentang batas-batas antara kehidupan dan kematian, tentang kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berani melangkah melewati batas ketakutan mereka. Saat cahaya meredup, Jagat berdiri di tengah gua dengan napas yang teratur. Ia merasa berbeda, lebih kuat, tetapi juga lebih tenang. Ia menoleh ke arah Gharak, yang masih mengamatinya dengan tatapan penuh arti. "Bagus," kata Gharak akhirnya. "Kau telah melewati ujian ini dengan cara yang bahkan tidak aku duga. Tapi ingat, perjalananmu masih panjang. Ilmu yang baru kau dapatkan adalah sebuah kunci, tetapi pintunya masih harus kau temukan sendiri." Jagat mengangguk. Ia tidak perlu bertanya apa maksud dari kata-kata gurunya. Ia tahu bahwa masih banyak yang harus ia pelajari, masih banyak yang harus ia hadapi. Tapi untuk pertama kalinya sejak ia memulai perjalanan ini, ia merasa bahwa ia telah menemukan sebagian dari jawaban yang selama ini ia cari. Dengan langkah mantap, ia berjalan keluar dari gua, meninggalkan bayangan masa lalunya di belakang, tetapi membawa serta pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Di luar, langit masih gelap, tetapi di Cakrawala, sudah ada secercah cahaya yang menandakan fajar akan segera tiba. Malam yang pekat menyelimuti dunia di luar gua ketika Jagat melangkah keluar, tetapi sesuatu dalam dirinya telah berubah. Udara dingin yang menusuk kulitnya tak lagi membuatnya gentar, dan suara-suara gaib yang berkeliaran di sekitar hutan tak lagi mengusiknya. Ia kini bukan sekadar anak manusia biasa. Ilmu yang baru saja ia peroleh bukan hanya membuatnya lebih kuat, tetapi juga memberinya pemahaman baru tentang keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Namun, Gharak, sang iblis yang menjadi gurunya, masih menatapnya dengan tatapan penuh misteri, seolah masih ada rahasia yang belum terungkap. "Apa yang kau rasakan sekarang?" tanya Gharak. Suaranya berat dan bergema di antara pepohonan yang tertiup angin malam. Jagat menatap telapak tangannya yang kini terasa lebih bertenaga. Ada sesuatu yang berdenyut di dalamnya, seperti aliran energi yang terus berputar tanpa henti. "Aku merasa lebih hidup," jawabnya jujur. "Tapi aku juga merasa seperti sedang berdiri di batas antara dua dunia." Gharak mengangguk pelan, ekspresinya tetap tak terbaca. "Itulah harga dari ilmu yang telah kau pelajari. Keseimbangan bukan sekadar tentang memilih satu jalan, melainkan memahami kedua sisi dan berjalan di antaranya tanpa tersesat." Jagat menatap ke kejauhan. Hutan ini terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Seolah-olah ia kini dapat mendengar bisikan pepohonan dan merasakan napas bumi yang bergetar di bawah kakinya. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikirannya. Ilmu yang ia peroleh telah memberinya pemahaman baru, tetapi ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya. Masih ada sesuatu yang harus ia lakukan, sebuah langkah terakhir yang akan menentukan takdirnya. "Aku siap untuk melangkah lebih jauh," katanya akhirnya, menatap Gharak dengan keyakinan yang baru. "Apa yang harus kulakukan selanjutnya?" Gharak tersenyum tipis, sebuah ekspresi langka yang jarang muncul di wajah iblis itu. "Kau telah membuka pintu menuju keabadian, tetapi belum melewatinya. Jika kau ingin benar-benar memahami kekuatan ini, maka kau harus melangkah melewati batas yang bahkan para leluhurmu tak berani sentuh." Jagat mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Sang iblis mengangkat tangannya, dan seketika tanah di hadapan mereka bergetar hebat. Dari dalam tanah yang retak, muncul sebuah pintu batu raksasa, dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno yang berkilauan dalam cahaya rembulan. Aura yang keluar dari pintu itu begitu kuat, membuat udara di sekitar mereka terasa berat dan mencekam. Jagat bisa merasakan kekuatan yang berputar di balik pintu itu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Inilah pintu menuju keabadian," kata Gharak dengan nada serius. "Di baliknya terdapat ruang di mana waktu tidak berjalan seperti di dunia ini. Jika kau masuk,
Kau akan menghadapi ujian terakhir yang akan menentukan apakah kau layak menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Jagat menelan ludah. Ada sesuatu yang mengguncang jiwanya saat ia menatap pintu itu. Seolah-olah ada suara di dalam kepalanya yang berbisik agar ia berbalik dan melupakan semuanya. Tetapi ia tidak akan mundur. Ia telah berjalan terlalu jauh, dan kini hanya ada satu pilihan, maju atau tetap terjebak dalam ketidaktahuan. Aku siap, katanya tegas, meskipun jantungnya berdebar kencang. Gharak mengangguk. Maka masuklah, dan hadapi takdirmu. Dengan langkah mantap, Jagat meletakkan tangannya di permukaan pintu batu itu. Seketika, ukiran-ukiran di pintu itu bersinar terang, dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pintu itu terbuka dengan sendirinya, menyedotnya ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Di dalam, Jagat merasakan tubuhnya melayang. Ia tidak tahu apakah ia masih berada di dunia yang nyata, atau telah memasuki dimensi lain. Cahaya-cahaya aneh berputar di sekelilingnya, berkilauan seperti bintang di langit malam. Suara-suara asing bergema di telinganya, berbicara dalam bahasa yang tidak ia pahami tetapi entah bagaimana terasa akrab. Kemudian, sebuah sosok muncul di hadapannya. Itu bukan manusia, bukan iblis, tetapi sesuatu yang berada di antara keduanya. Sosok itu tinggi, berselimut cahaya perak yang berdenyut, dan matanya bersinar seperti dua matahari kecil. Jagat, kata sosok itu, suaranya menggema di seluruh ruang. Kau telah tiba di persimpangan terakhir. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur. Apa yang sebenarnya kau cari? Jagat terdiam. Ia bisa saja menjawab bahwa ia ingin menjadi lebih kuat, bahwa ia ingin memahami dunia ini lebih dalam. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa jawaban itu tidaklah cukup. Ia menatap sosok itu dengan mata yang kini penuh keyakinan. Aku ingin memahami siapa diriku sebenarnya, jawabnya. Aku ingin tahu apakah aku benar-benar ditakdirkan untuk berjalan di jalan ini, atau jika aku hanya seseorang yang tersesat dalam kegelapan. Sosok itu tersenyum tipis. Jawaban yang baik, katanya. Maka hadapilah dirimu sendiri. Jika kau menang, kau akan menemukan jawaban yang kau cari. Tiba-tiba, ruang di sekeliling Jagat berubah. Ia tidak lagi melayang dalam kehampaan, tetapi berdiri di sebuah tanah luas yang asing. Dan di hadapannya, berdiri seseorang yang sangat ia kenal, dirinya sendiri. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari sosok itu. Mata Jagat yang lain bersinar merah, penuh dengan kebencian dan keinginan untuk menghancurkan. Ini adalah pertarungan terakhirmu, Jagat, kata sosok itu dengan suara yang dingin. Jika kau tidak bisa mengalahkanku, maka kau akan selamanya terperangkap di sini. Jagat mengangkat tinjunya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan melawan jiwanya sendiri. Ia telah menghadapi banyak hal, tetapi yang satu ini akan menentukan segalanya. Dan tanpa peringatan, pertarungan pun dimulai. Jagat berdiri mematung di hadapan bayangannya sendiri, sesosok dirinya yang lebih kelam, lebih buas, dan lebih penuh dengan kemarahan yang tak terbendung. Tatapan mata merah dari sosok itu seperti bara api yang siap melahap siapa saja yang mendekat. Tak ada belas kasih, tak ada keraguan, hanya dorongan untuk menghancurkan. Inilah dirinya yang lain, sisi gelap yang selama ini bersembunyi dalam hatinya, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Kini, tak ada lagi tempat untuk berlari atau menghindar. Pertempuran ini adalah takdirnya. Ujian terakhir yang akan menentukan apakah ia pantas mendapatkan kekuatan yang telah dia pelajari. Sosok bayangan Jagat bergerak lebih dulu, menerjang dengan kecepatan yang sulit diikuti mata biasa. Tinjunya yang dilapisi energi hitam menghantam udara, menciptakan gelombang tekanan yang membuat tanah di bawah mereka bergetar hebat. Jagat hanya memiliki sepersekian detik untuk bereaksi. Ia melompat ke belakang, menghindari serangan mematikan itu, tetapi bayangannya tak memberi kesempatan untuk bernapas. Dalam sekejap, serangan lain sudah meluncur. Kali ini dalam bentuk cakar tajam yang berkilauan seperti logam yang dipanaskan dalam api neraka. Jagat berusaha menangkis, tapi kekuatan yang dimiliki sosok itu begitu dahsyat. Ia terhempas ke belakang. Tubuhnya menghantam tanah keras dengan suara dentuman yang menggema. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun ia tidak boleh menyerah. Ia bangkit, menatap bayangannya dengan tatapan penuh tekad. Jika ia kalah di sini,
maka seluruh perjalanan yang telah ia lalui akan sia-sia. Semua ilmu yang ia pelajari, semua pengorbanan yang ia lakukan, semua penderitaan yang telah ia jalani, semua itu akan berakhir di sini. Namun, bagaimana caranya mengalahkan dirinya sendiri? Sosok bayangan itu melangkah maju, kali ini dengan senyum meremehkan. "Kau tak bisa menang," katanya dengan suara yang berat dan menggelegar. "Aku adalah bagian dari dirimu yang kau takuti. Aku adalah kemarahanmu, kebencianmu, kesedihanmu. Aku adalah semua yang kau sembunyikan dari dunia." Jagat mengepalkan tangannya, berpikir keras. Ia bisa mencoba melawan dengan kekuatan yang ia miliki, tapi ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah ujian jiwanya. Jika ia terus melawan dengan kebencian, maka ia hanya akan semakin menyerupai bayangan itu. Jika ia ingin menang, ia harus menemukan cara yang berbeda. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Lalu, perlahan-lahan, ia melepaskan semua ketakutannya, semua kemarahannya. Ia membiarkan perasaan-perasaan itu mengalir melewatinya tanpa perlawanan. Ia tidak akan menolak sisi gelapnya, tetapi juga tidak akan membiarkan sisi itu menguasainya. Sosok bayangan itu tampak bingung. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya tidak lagi penuh keyakinan. Jagat membuka matanya, dan kini tatapannya penuh ketenangan. "Aku menerima keberadaanmu," katanya dengan suara mantap. "Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikanku. Tapi aku juga tidak akan menolakmu. Kau adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darimu. Kita adalah satu kesatuan." Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Sosok bayangan itu mulai bergetar. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam yang semakin lama semakin memudar. Ia berusaha melawan, tetapi semakin keras ia berusaha tetap ada, semakin cepat ia lenyap. Hingga akhirnya, ia benar-benar menghilang, menyatu dengan Jagat. Seketika, Jagat merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Tapi kali ini, bukan kekuatan yang liar dan sulit dikendalikan, melainkan kekuatan yang seimbang, tenang, dan utuh. Ia telah melewati ujian terakhirnya. Ruangan di sekelilingnya mulai berubah. Cahaya-cahaya aneh yang sebelumnya berputar di udara mulai meredup, dan dalam sekejap, Jagat kembali berdiri di depan pintu batu tempat ia memulai perjalanan ini. Gharak menunggunya di sana, menatapnya dengan mata yang kini dipenuhi rasa bangga. "Kau telah berhasil," kata iblis itu. "Kau telah menemukan keseimbangan sejati dalam dirimu. Sekarang, kau bukan lagi hanya manusia biasa. Kau telah menjadi sesuatu yang lebih dari itu." Jagat merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tak lagi merasakan ketakutan, tak lagi dibebani oleh kebencian atau keraguan. Ia kini adalah dirinya sendiri, utuh dan lengkap. Gharak mendekatinya, meletakkan tangannya di pundak Jagat. "Ingatlah ini, anak manusia. Kekuatan yang kau miliki bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Gunakan dengan bijak, atau kau akan kehilangan segalanya." Jagat mengangguk, menyadari kebenaran dalam kata-kata itu. Kini, perjalanan barunya akan dimulai. Ia telah mendapatkan kekuatan yang luar biasa, tetapi yang lebih penting, ia telah menemukan siapa dirinya sebenarnya. Dan itu, lebih berharga dari segala ilmu yang pernah ada. Dengan langkah mantap, ia melangkah meninggalkan gua itu, menuju dunia yang kini terasa berbeda. Takdirnya telah berubah, dan ia siap menghadapinya.